Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke semuanya, jadi di videoku kali ini aku mau nge-review salah satu sunscreen keluaran terbaru dari Wardah. Tepatnya yang ini, namanya Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel. Nah kenapa tadi aku sebut salah satunya? Ya karena sebenarnya Wardah ini itu ngeluarin 3 sunscreen baru secara bersamaan. Salah satunya yang ini, yang SPF 30. Terus ada juga yang warna biru, yang watery gitu kalau nggak salah. Sama ada yang bentuknya stick, yang packagingnya warnanya kuning keorenan gitu. Sebelum ke videonya, yang pertama aku mau kasih tahu dulu harganya buat kalian, supaya ini jadi patokan gitu, sesuai atau enggak sama budget kalian. Nah kalau misalkan menurut kalian, oh ini harganya sesuai budget aku, jadi kalian bisa nonton reviewnya sampai beres, oke? Nah jadi kalau misalkan aku ngeliat ini, si doi ini di supermarket atau di toko-toko kecantikan itu, dia dibanderol dengan harga Rp35.000. Untuk di Shopee, tapi di official shopnya dia juga dibanderol dengan harga yang sama Rp35.000. Tapi karena aku kemarin belinya lagi 12-12 dan lagi diskon gede-gedean, aku dapat cuman Rp26.000 aja. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama, mari kita bahas dari segi packaging luar dan dalamnya. Jadi produknya itu datang dengan ya udah kayak gini aja. Menurut aku nggak ada yang spesial sama sekali. Untuk bagian depannya dia tercantum judulnya Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel nih. Terus ada keterangan SPF-nya berapa dan PA-nya plusnya ada 3. Terus ada logo halal dan segala rupanya lah pokoknya nih ya, di pinggir sini kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk di bagian belakang dia sama ada judulnya dan ada tertera SPF-nya juga. Terus ada did you know, isinya tuh kayak kayak knowledge tentang matahari dan kenapa sih kita itu penting menggunakan sunscreen gitu. Tapi kayak cuman penjelasan simple aja gitu, yang singkat-singkat aja, beserta lengkap sama gambar kayak kayak penggambarannya gitu dari penjelasan itu gitu. Terus ada klaimnya, ada cara pakainya, ada ingredientsnya. Ini dia yang paling bawah. Ada neto isinya, batch number expirednya, terus ada kode QR BPOM RI sama produksinya di mana dan oleh siapa diproduksinya gitu. Jadi kayak ya udah kayak packaging luar produk Wardah pada umumnya aja gitu. Nah ini kita masuk, nih aku udah buka sebenarnya si produknya. Karena udah aku cobain juga nih si sunscreennya kurang lebih 1 mingguan gitu. Udah aku cobain di kulit muka aku. Nah ini untuk packaging dalamnya, packaging botolnya, dia tuh kayak gini. Di depannya ada mereknya Wardah, SPF 30 PA+++, UV Shield Essential Sunscreen Gel. Terus untuk di bagian belakangnya, kita mulai dari yang paling atas, dia itu tertera tanggal expirednya. Jadi kalau misalkan si kardusnya ini hilang, kalian gak usah khawatir karena expired date-nya dia nempel di sini. Dan bukan berupa tulisan printing gitu loh, tapi kayak dicetak gitu, jadi nggak akan hilang. Terus di bawahnya sama ada judulnya, terus ada klaim-klaimnya juga, terus ada direction atau cara pakainya, terus ada batch number and expired, terus tertulis juga isinya berapa, sama ada logo ini ya, kayak ada logo bahasa Arabnya gitu, MUI kali ya. Untuk model botolnya kayak gini. Dia cukup keras untuk dibuka menurut aku, jadi kayak perlu tenaga juga buat ngebukanya, jadi kayak kencang banget gitu loh. Nah modelannya kayak gini, dan kalau ditutup dia suaranya cukup keras menurut aku tuh. Jadi kayaknya kalau misalkan dibawa kemana-mana juga dia nggak khawatir bocor gitu loh, karena si tutupnya ini kencang dan kokoh banget gitu. Jadi si botolnya ini termasuk travel friendly menurut aku. Ya selanjutnya aku mau bahas teksturnya. Ini aku keluarin produknya di tangan aku, di punggung tangan. Nah jadi dia tuh warnanya putih susu kayak gini. Terus dia itu kental, tapi bukan kental yang sampai thick banget. Ini soalnya dia masih bisa running gitu loh ke bawah, walaupun pergerakannya sangat amat lambat gitu.
Ini kalau misalkan dipegang kayak gini, dia tuh kerasa lembut parah si krimnya ini. Terus untuk wanginya, dia kayak ada wangi sensasi jeruknya gitu, tapi nggak ada wangi yang ngeganggu sama sekali gitu. Jadi buat kalian yang nggak suka ada wewangiannya, ini masih bisa kalian pakai. Selanjutnya aku mau kasih tau ke kalian gimana sih feel-nya selama pakai si sunscreen Wardah yang SPF 30 ini, sambil aku blend dan liatin juga ke kalian gitu. Nah, menurut aku kalau misalkan awal ngeblend gini, yang aku rasain itu mungkin karena teksturnya dia tuh kental dan mendekati ketik gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan di blend itu kayak ada rasa lengket, terus kayak rada berat gitu loh ngeblendnya gitu. Tapi setelah dia di blend rata ke muka, aku nggak ada ngerasa lengket sama sekali gitu loh. Jadi paham gak sih, kalau misalkan ini kan kayak kerasa tuh kayak lengket gitu, tapi setelah dia nyerap si lengketnya itu hilang, kayak ya udah nyerap aja semuanya ke muka gitu. Terus yang aku rasain juga, dia itu melembabkan wajah aku banget, tapi semakin lama dipakai dia nggak bikin muka kusam dan nggak minyakan. Terus menurut aku dia itu apa ya, ringan gitu loh untuk pemakaian sehari-hari gitu. Nah ini dia menurut aku dia masih tetap ada white cast-nya ya, tapi sedikit tuh, dan nggak sampai ngeganggu gitu si white cast-nya. Ya selain dia itu nggak kerasa lengket, dia itu setelah beres di blend cepet banget nyerap ke kulitnya. Nah ini setelah aku pakai di muka deh ya, biar kelihatan perbandingannya. Aku mau ngeliatin efek pemakaiannya gitu. Sebelah dulu ya sedikit. Nah ini setelah dipakai, yang kiri aku pakai, yang kanan gak aku pakein si sunscreennya. Jadi setelah pemakaian itu looknya dia sangat glowing, tapi bukan glowing yang sampai becek ngeganggu gitu, enggak nih. Glowingnya itu kelihatan bikin kulit kita itu lebih sehat gitu loh. Tuh, dibandingkan yang sebelah sini. Dan setelah aku pakai selama 7 hari, aku walaupun nggak aku set lagi pakai bedak nih si sunscreennya, aku nggak ngerasa risih sama sekali gitu loh. Jadi kayak nggak apa ya, kayak nggak greasy gitu loh si sunscreennya. Nah sepengalaman aku setelah aku cobain selama 7 hari pakai si sunscreen ini, kan biasanya kita kalau misalkan pakai skincare itu kan berlayer ya, dari mulai toner, terus serum, terus pelembab, baru sunscreen di akhir gitu. Kita itu ngaplikasiin si pelembab nih sebelum ini itu harus bener-bener dibiarin nyerep dulu gitu si pelembabnya. Soalnya kalau misalkan si pelembabnya masih kerasa basah dan belum nyerap sempurna ke muka, itu biasanya kalau misalkan dilapisin sama ini, langsung pas digosok itu kayak keluar daki gitu loh guys. Karena mungkin lapisannya tuh kayak belum nyerap, terus udah ditumpuk lagi gitu. Jadi kayak, paham gak sih, kayak keluar daki-daki warna putih gitu karena ketebalan si layernya. Terakhir di sini aku mau bacain klaim dari sunscreen ini, terus sambil nyocokin si klaimnya dengan apa yang aku rasakan selama pemakaian Wardah SPF 30 UV Shield ini. Klaimnya pertama, dia itu katanya 30 kali lebih optimal menjaga kulit dari sinar UVA, UVB, serta pancaran blue light berlebih. Jadi si blue light ini itu berasal dari cahaya yang berasal dari benda-benda elektronik kayak misalkan HP, TV, laptop, dan teman-temannya. Terus dia katanya klaimnya ini 0% alkohol, jadi alkohol free. Jadi kalau misalkan alkohol free itu menurut aku pasti aman untuk kulit sensitif, terus kulit yang berjerawat juga gitu ya. Ini kan jelas-jelas aku sedang banyak lagi jerawatnya, tapi aku ganti ke si SPF yang ini itu nggak menimbulkan masalah gitu loh di kulit muka aku yang gampang berjerawat ini gitu. Terus katanya karena dengan 0% alkohol tetap ringan dan nggak lengket. Nah yang klaim ini tuh bener banget. Dia walaupun teksturnya
kental mendekat titik, tapi setelah di blend dia nggak ada kerasa lengket sama sekali dan nggak kerasa kayak ada ngelapisin di kulit gitu, jadi kayak ringan banget. Terus katanya vitamin rich alias kaya akan vitamin, mengandung vitamin E sama provitamin B5 untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kulit sehari-hari dan menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari radikal bebas. Nah, untuk menjaga kelembaban ini itu menurut aku iya banget. Itu kan aku ini kulitnya berminyak. Biasanya kalau misalkan yang berminyak, kalau misalkan pakai skincare-nya kurang lembab, dia itu makin heboh-heboh banget gitu minyaknya. Tapi selama aku pakai si Wardah yang ini, sunscreen ini, nggak pernah ada kejadian minyak aku tuh heboh keluar banyak sampai kayak kilang minyak gitu, enggak gitu. Dan semakin siang dipakai tuh nggak semakin bikin muka kusam juga gitu, jadi mantap. Terus ini kan ada vitamin E sama provitamin B5 ya, jadi bukan apa, kandungannya itu bukan sunscreen tok gitu loh, jadi ada plusnya gitu. Bagus banget sih formulanya menurut aku. Terus dia itu katanya light texture, formulanya ringan dan mudah diratakan, terus nyaman digunakan sehari-hari. Nah, ini klaimnya juga benar, ringan dan ya mudah juga diratain, walaupun pas ngeratain ada rasa kayak sedikit lengketnya gitu, tapi setelah bener-bener ngeblend ngerata nggak ada rasa yang aneh-aneh lagi. Terus klaim yang terakhir ini katanya dia no comedogenic dan diperuntukkan untuk semua jenis kulit si sunscreennya. Nah, ini untuk kulit yang berjerawat kayak aku, yang mudah berjerawat, ini adalah kabar gembira karena dia itu no comedogenic ya, gitu kan. Tumbuhnya jerawat itu kan disebabkan oleh komedo. Jadi dengan pakai sunscreen yang no comedogenic ini tuh cukup membantu banget gitu buat aku. Dan untuk semua jenis kulit, jadi mau kulitnya kering, mau kulitnya berminyak, atau mau yang kulitnya normal juga, bisa-bisa aja pakai sunscreen yang ini. Oke, itu dia review Wardah sunscreennya. Semoga kalian suka dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa ya buat terus dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe videonya supaya aku semakin semangat upload videonya. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sekian aja dari aku. Bye-bye.